Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Permisi. Iya. Ada perlu apa? Saya mau konseling, Bu. Ibu ada waktunya. Ada. Dari mana tadi nih, Mbak? Dari kelas. Oh, dari kelas. Ada jam kosong. Iya, gurunya melahirkan. Oh, Bu Endang itu ya? Iya. Oh, pelajaran apa ya Bu Endang itu? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Oh, iya. Endang. Ya Bu Endang. Oh iya sih. Iya. Kayaknya Ibu besok juga mau ke sana. Iya, Bu. Oh iya, sebelumnya boleh tahu namanya Mbaknya siapa? Dinda, Bu. Saya dari IPA 3. Oh, IPA 3. Iya. Apa namanya? Tadi kesini bilangnya konsultasi apa? Konseling? Konseling. Ya konseling. Sebelumnya apa tempat duduknya udah nyaman Pak? Sudah. Dinyamankan dulu. Sudah. Udah. Enak. Serius? Iya. Udah ya. Saya tiduran nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa silakan. Enggak. Gimana kabarnya Mbak Dinda hari ini? Apa masih ada sesuatu yang segini gitu atau bagian? Baik-baik saja. Baik-baik Bu. saja. Iya. Seperti biasanya. Oh iya, Mbak Dinda udah pernah konseling kah? Belum, Bu. Belum. Iya. Kok tahu konseling itu dari siapa? Itu ada BK itu biasanya konseling. Oh, tahu dari bimbingan dan konseling gitu. Iya. Oh iya. Boleh Ibu jelaskan ya sedikit tentang konseling? Iya, Boleh ya. Jadi konseling itu Mbak Dinda proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling. Nah, konselornya itu adalah saya, konselingnya adalah Mbak Dinda. Sebelumnya tadi kan Mbak Dinda udah mengenalkan diri. Jadi di sini Ibu memperkenalkan nama Ibu Aulia. Jadi Mbak Dinda bisa panggil Ibu Aulia. Ibu Aul. Iya nggak apa-apa Ibu Aul, Ibu Lia nggak apa-apa. Ibu Aul. Iya, terus Mbak Dinda di konseling itu ada beberapa asas. Nah, oh ya sebelumnya tadi kan konseling itu pemberian bantuan. Jadi nanti yang menyelesaikan masalahnya adalah Mbak Dinda sendiri, bukan dari sayanya, begitu ya. Terus habis itu di konseling itu Mbak Dinda ada beberapa asas. Nah, salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Dinda ceritakan, apapun yang Mbak Dinda sampaikan kepada saya, tidak akan saya ceritakan ke siapapun. Jadi hanya saya dan Mbak Dinda yang mengetahui. Iya, aman ya, Bu? Aman, dijamin aman. Terus ada ini Mbak Dinda, asas keterbukaan sama asas kesukarelaan. Jadi asas keterbukaan itu diharapkan Mbak Dinda merasa terbuka, secara terbuka menceritakan apa yang ada. Bukan seperti itu Mbak Dinda. Terbuka itu maksudnya secara terbuka menceritakan masalah yang ada dalam Mbak Dinda. Terus Unek-unek yang mau diceritakan. iya, secara terbuka gitu. Terus ada asas kesukarelaan juga. Jadi Mbak Dinda di sini tanpa ada paksaan dari orang lain atau dari Ibu sendiri gitu. Jadi sekarang Ibu mau tanya, apakah Mbak Dinda ada unsur keterpaksaan di sini atau dorongan dari orang lain? Nggak ada. Berarti Dari dari ya murni dari Mbak Dinda sendiri ya. Oke. Baik, sebelumnya dinyamankan dulu posisinya, direlekskan dulu. Gimana? Udah enak. Udah ya? Oke, kalau udah boleh Mbak Dinda ceritakan. Tadi katanya pengen konseling gitu. Jadi kan kalau misal Dinda mau konseling, ada yang ingin diceritakan seperti itu. Gimana? Jadi saya mau cerita ya, Bu ya. Iya. Saya kan ikut ekstra. Iya. Kemudian saya itu suka dimarahin sama orang tua saya karena pulang ekstra itu malam, Bu. Terus kan saya itu udah bilang sebelumnya ke orang tua saya, ya dibolehin, tapi kok selalu dimarahin gitu, Bu. Saya kan udah bisa memperlihatkan lah hasil dari ekstra saya yang saya ikut gitu kan, Bu. Tapi selalu dimarahin gitu karena pulang malam gitu, Bu. Kalau boleh tahu ekstra apa ya Mbak? Kok sampai malam gitu terus sampai dimarahin gitu? Taekwondo. Oh, taekwondo. Iya.
dimarahinnya tuh karena pulang malam itu. Iya Bu, tapi kan saya udah bilang Bu, udah bilang ke orang tua saya kalau mau ikut. Iya bener, kalau eh, dulu itu nggak ini, dulu itu cuman hari hari Sabtu aja kan Bu, tapi sekarang saya tuh kayak hampir seminggu 4 kali gitu lah Bu, pokoknya hampir setiap hari, tapi diganti sore hari setelah saya pulang dari sekolah. Mau ada persiapan atau gimana? Iya Bu, ada persiapan kan kejuaraan, jadi tuh saya hampir kayak udahlah aku nggak mau ikut lagi gitu kan, kena marah terus sama orang tua saya, jadi saya tuh bingung gitu Bu. Bingungnya tuh di Iya tadi, kenapa selalu dimarahin, tapi kan saya udah bilang. nggak nyoba untuk ngobrol sama orang tuanya gitu. Sudah, Terus katanya gimana? ya cuman gitu doang, saya pulangnya jangan malam-malam, kan saya nggak tahu pulangnya malam atau enggak, kan bukan saya yang ini, bukan saya yang ngelatih, jadi terserah pelatih saya yang mau ngelatih sampai jam berapa, tapi saya udah bilang Bu, itu udah dibolehin. Ini udah apa namanya, pelatihnya udah pernah kontak sama orang tua? Iya sering kontak, karena saya kan juga sering keluar kota, jadi orang tua saya tuh kayak ngasih kepercayaan gitu Bu ke pelatih saya, tolong jagain anak saya ya gitu. Terus apa namanya, dari situ apa pernah ada kejadian gitu Mbak yang membuat Mbak Dinda seperti ya sampai dimarahin gitu, mungkin dari orang tuanya ada rasa khawatir gitu? Ada sih Bu, dulu tuh pernah kan, dulu tuh saya tuh pernah pulangnya kemalaman, terus saya tuh lupa nggak ngabarin, HP saya mati, terus sama mama saya kan di rumah sendirian, papa saya lagi keluar kota, terus saya jatuh waktu itu, jadi pulangnya tuh agak malaman gitu, karena saya harus dibawa ke rumah sakit dulu kan Bu, karena saya luka sedikit gitu. Ya sampai situ kan saya dimarahin kalau pulang malam itu, selalu kan jangan pulang malam-malam lagi gitu, apalagi kalau papa saya nggak ada di rumah kayak gitu Bu. Jadi mungkin khawatir gitu Mbak? Iya saya tahu khawatir, tapi saya bisa jaga diri lah gitu. Saya udah yakin orang tua saya kalau saya juga bisa jaga diri saya baik-baik, tapi kan kalau kejadian kayak gitu kan ya saya juga nggak ikut, ya nggak tahu juga kan Bu ya. Iya, Tapi benar. setidaknya saya udah bisa jaga diri saya sendiri gitu Bu. Jadi saya punya pikiran kalau dimarahin terus saya ini aja lah, resign aja dari ekstra itu tadi gitu. Tapi kan saya ikut ekstra itu karena ingin membanggakan kedua orang tua juga kan Bu. Terus dari apa, dari kan tadi Mbak Dinda bilang kan resign kayak pengen keluar gitu kan. Apa dengan hal seperti itu bisa membuat Mbak Dinda senang gitu? Enggak juga sih Bu. Apa nggak malah membuat Mbak Dindanya kayak lebih sedih gitu? Iya, karena saya tuh emang udah nyaman banget, tapi kan setiap hari dimarahin Bu. Saya mau belajar aja dimarahin. Pokoknya nanti kalau kamu pulangnya ke malam, udah makan mau kunci di luar kayak gitu Bu. Saya Kan sampai kayak gitu. iya kayak gitu Bu, saya jadi bingung. Tapi kalau saya udah juara gitu kayak ya ampun anak mama gitu. Iya. Apa sudah pernah nyoba gitu ngomong sama orang Udah. baik-baik gitu? udah baik-baik, tapi kalau bapak saya Bu ya, bapak saya juga bilang ya udah kamu jaga diri baik-baik aja gitu, nurut aja gitu. Kalau saya gitu Kan kalau lama lebih khawatir gitu iya nggak sih ya? iya Bu, kan darah kan, kalau kita kan kita kelahiran, mama saya kalau lahiran kan nggak cung gitu doang kan Bu, kayak penuh pengorbanannya itu kan. Iya benar. Ya berarti dari apa yang dilakukan oleh maksudnya dari marahnya orang tua itu membuat Mbak Dinda untuk berhenti dari taekwondo gitu ya? Iya Bu. Soalnya saya takutnya malah kayak ngebantah orang tua gitu loh Bu. Tapi saya juga mau di sisi lain ke saya mau ngertiin juga gitu loh Bu sama orang tua saya, kalau emang waktunya tuh nggak bisa saya tentuin gitu, entah itu pulang malam atau entah itu macet, saya nggak tahu, tapi setidaknya saya tuh udah berusaha untuk pulang lebih cepat gitu loh Bu dari latihan. Iya paham. Tapi mungkin dari pikirannya Mbak Dinda itu
dicoba lagi aja deh, maksudnya kayak lebih di ini ke orang tuanya tuh dibuktikan lagi aja gitu loh. Gimana? Sudah sih menurut saya. Sudah pernah ya, sudah membuktikan hal itu. Terus responnya itu gimana? Maksudnya setelah kan Itu cuman berlaku kayak sehari 2 hari gitu Bu. Setelah itu iya kamu udahlah, kamu mau apa gitu. Kalau saya pulang latihan gitu kan Bu, tuh ya udah nggak apa-apa ya, kamu capek ya nak kayak gitu. Terus saya kan terus sebulan terus 3 hari itu kayak udah seminggu atau berapa hari gitu, langsung kayak kamu kok pulangnya malam lagi gitu. Saya kan gitu ya, gimana ya gitu. jadi Mbak Dinda masih ngerasa pengen desain apa enggak setelah mungkin dari pikirnya Mbak Dinda tadi kan apa namanya, tahu lah mungkin maksudnya marah-marah dari orang tuanya tuh karena khawatir gitu loh. Apa masih berpikiran untuk berhenti gitu atau gimana? Ya menurut saya sih, menurut saya Bu ya, menurut saya tuh maunya tuh saya nggak resign, saya nggak keluar dari ini, tapi saya tuh mau orang tua saya tuh ngertiin saya gitu loh Bu. Tapi saya tuh nggak tahu caranya gimana. Saya tuh udah bilang kan aku bisa jaga diri aku sendiri kayak gitu, tapi orang tua aku tuh selalu kayak khawatir ya, ya anak satu-satunya ya Bu ya, tahu ya kalau di cewek kan. Iya, itu banget Tuh Bu. jadi mungkin yang di pikirannya Mbak Dinda itu lebih ke gimana caranya biar orang tua Mbak Dinda itu percaya gitu ya. Iya harus bisa ngertiin tuh Bu. Kalau saya tuh emang ya gini ya tolong ngertiin. Saya tuh nggak pulang malam tuh ada alasannya, bukan cuma main kayak orang-orang biasanya gitu kan. Saya juga ada itunya, tujuannya gitu kan. Tujuan saya juga baik untuk membanggakan, ada kan membanggakan. Jadi lebih ya itu tadi sih yang ingin Mbak Dinda lakukan itu membuktikan ke orang tuanya, tapi masih bingung gitu ya caranya. Iya kayak gimana Bu biar orang tua itu mengerti lah, tolong ngertiin saya itu baik tujuannya. Saya tuh pulang malam dari baik gitu loh Bu, dari melakukan yang baik untuk yang terbaik kayak gitu. Tapi itu mungkin kalau marahnya tuh apakah setiap hari ya Mbak Dinda ya? Atau harinya pas latihan itu aja? Cuma latihan aja ya, 4 hari itu seminggu kan, 4 kali latihan kan Bu. Dulu itu Sabtu Bu. Sabtu, kalau Sabtu kan sekolah kan libur Ya. jadi Sabtu. Tapi sekarang kan saya udah lebih tinggi lagi lah silsilahnya, terus jadi saya tuh mau terjun langsung, nggak ekstra lagi namanya, emang pengen jadi atlet aja gitu. Tapi itu kan tadi kan Mbak Dinda bilang dimarahinnya hanya Sabtu. Nah untuk itu apakah setiap hari ada kejuaraan Mbak Dinda? Kok kan saya dengar tadi Mbak Dinda bilangnya 1 minggu sampai 4 kali gitu. Enggak sih Bu, cuman ngelatih aja, kalau pas kejuaraan ya bisa lebih Bu, cuman ya gitu lebih malam lagi kayaknya. Sampai jam berapa gitu kira-kira Mbak Dinda? Jam 2, jam 1 gitu. Mungkin khawatirnya karena omongan tetangga gitu Mbak Dinda atau bagaimana? Nggak tahu Bu, saya di perumahan, mana itu tetangga saya mana memperdulikan Bu kalau di perumahan kan gitu. ya. Iya sih bisa jadi kayak gitu. Oke, balik lagi tadi yang pengen tujuan dari Mbak Dinda tadi itu ingin membuktikan ya ke orang tuanya gitu ya. Iya, pengen minta dimengerti gitu loh Bu. Dimengerti dari orang tua. Iya, minta dimengerti. Tapi dari Mbak Dinda sendiri apakah udah pernah mencoba untuk mengerti ke orang tuanya gitu, merasa saya tuh udah ngertiin? Sudah, itu tadi Bu, saya sampai berpikir untuk resign aja, udah saya harus ngertiin, nggak mau jadi durhaka lagi lah kayak gitu Bu. Tapi saya masih pengen lanjutin. Orang tua saya itu tolonglah ngertiin, tapi nggak tahu gimana caranya Bu. Kan saya juga udah buktiin yang terbaik buat orang tua saya. Selalu aja kena marah kalau pulang. Mungkin kayaknya harus cuman ini deh Bu, nggak ikut kejuaraan kayak Bu, cuma ekstra aja kali ya Bu ya. Kalau ibu menurutnya nggak gitu sih, nggak harus seperti itu sih mungkin ya. Terus gini, sebelumnya itu Mbak Dina tadi kan mengatakan apa sih itu tadi yang malam tadi itu
yang pulang malam itu, oh enggak, yang ekstrakurikuler itu dari kemauan Mbak Dinda sendiri, udah bilang ke orang tua. Udah itu dari kemauan saya sendiri, Bu. Tapi orang tua juga tahu kan? Iya tahu kan, itu ekstranya harus ada persetujuan dari orang tua gitu. juga. Iya, soalnya kan takut kalau patah tiba-tiba itu kan ya, Bu ya. Kalau ya ekstra kayak gitu kan selalu ada persetujuan dari orang tua. Ya mungkin bisa dibicarakan sih Mbak Dinda ke orang tuanya gitu. Ya. Waktu kan tadi Mbak Dinda udah bilang juga udah pernah berbicara, itu ngomongnya itu secara sharing atau kayak aku nggak pengen marah-marah gitu atau gimana dulu yang pernah Mbak Dinda lakukan gitu loh. Kayak biasa aja sih, Bu. Kan aku cuma latihan, aku bilang gini aja, kan aku cuma latihan gak kemana-mana gitu. Udah. Terus tuh tetap marah Ya tapi ya jangan malam-malam kayak gitu. Terus aku ya gimana, kan bukan aku yang latih. Terus aku masuk kamar, Bu, udah gitu aja. Iya Bu paham. Mungkin karena Mbak Dinda waktu itu juga capek kali iya, Bu, makanya jadi saya sampai sekarang kayak udah, daripada berantem mulu kalau latihan dibilangin saya harus itu pikirannya Mbak Dinda ya. Seperti itu. Mungkin bisa ini Mbak Dinda dicoba untuk ngobrol ke orang tuanya kayak gitu. Maksudnya dicoba ngobrol lagi secara halus, diberi pengertiannya dari Mbak Dindanya gitu. Maksudnya nggak semua orang tua itu bisa ngertiin anaknya gitu loh. Mungkin maksudnya itu kayak gini, tapi tanggapannya Mbak Dinda itu berbeda gitu loh. Karena khawatir tadi sih, karena juga ada sempat kejadian dari Mbak Dindanya dan membuat khawatir kayak gitu loh. Iya sih. Berarti kalau saya latihan saya ajak mama saya aja ya, Bu ya. Bisa. Boleh lah ya. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin dari pelatihnya juga ngebolehin, karena kan tadi kan juga sempat iya, Bu. gitu. Kan mama saya kan nggak bisa naik motor. Iya. Jadi kan kalau saya, makanya kalau ada apa-apa nggak bisa kayak jemput atau lihat anakku ada di situ, nggak kayak gitu. Itu bisa itu sih Mbak Dida, mungkin bisa kontak atau telepon di pelatihnya. Iya, saya selalu kayak, anak saya sudah datang belum Pak, kayak gitu, atau anak saya sudah pulang atau jam berapa, kayak gitulah Bu. Biasa kan mama saya udah dekat sama pelatih saya, Bu, sebenarnya gitu. Mungkin jangan satu-satunya kayak apa sih, sekali 2 kali aja lah ya ajak mama saya untuk ikut latihan aja, biar mama saya tahu lah, mama saya biar mengerti lah saya itu di situ tuh latihan bener-bener, nggak gitu. Benar Mbak Dina, yang dikatakan Mbak tadi benar. Jadi mungkin lebih sering ngobrol ke mamanya juga, atau sharing ke mamanya, kayak dibicarakan aja kalau Mbak Dinda itu latihan, dan latihannya itu juga seperti ini, kenapa sampai malam ya, karena emang ada prosesnya gitu loh untuk yang lebihnya gitu. Iya Bu, iya saya mikirnya juga kayak gitu sih Bu tadi. Kemarin saya mikirnya udah saya resign aja, tapi yaudah saya pikir-pikir lagi, yaudah ntar ajak aja mama saya ikut latihan gitu aja ya Bu ya. Ya bisa kayak gitu Mbak Dinda. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kan tadi, bisa Ibu ulangi ya. Jadi Mbak Dinda itu pengennya itu orang tuanya ngerti gitu kan ya, tapi kan nggak semua orang tua itu bisa mengerti gitu loh. Mungkin karena mungkin persepsinya orang tuanya Mbak Dinda itu, anakku kok pulang malam sih, gak tahu tak kalau orang tuanya khawatir gitu loh. Tapi dari Mbak Dindanya juga pengen dimengertikan gitu kan. Tapi akhirnya mungkin dari Mbak Dindanya udah menemukan kalau Mbak Dinda itu ya mungkin bisa diobrolkan lagi, apakah kayak gitu Mbak Dinda atau gimana gitu menurutnya Mbak Dinda sendiri. Iya, nanti saya obrolin lagi lah ya Bu ya, kayak gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu komunikasi itu penting gitu kepada orang tua, jadi biar nggak ada persepsi yang berbeda kayak gitu ya. Gimana Mbak Dinda? Bisa diterima? Bisa ya. Mungkin ini tadi udah jam kosong ya, mungkin iya Bu, itu bentar lagi kan mau istirahat ya Bu ya. Iya. Takutnya nanti nungguin Ibu. Enggak, kalau Ibu enggak, mungkin ada kelas lagi dari Mbak Dinda. Iya, nanti abis istirahat ada bahasa Arab. Ya. Semangat ya Mbak Dinda. Terima kasih udah mampir ke sini. Ya.
sering-sering kesini juga nggak apa-apa. Iya Bu, nanti saya enak Bu di sini Bu. Iya nggak apa-apa, kalau jam kosong kesini lagi nggak apa-apa. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya, terima kasih ya Mbak Dinda. Waalaikumsalam.